Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, bahwasanya orang-orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Pembahasan mengenai melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini pembahasan yang panjang ya. Sekarang kita coba bahas tentang bisakah Allah SWT dilihat di dunia. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia. Berbeda dengan kelompok musyabbiha. Orang yang musyabbiha ini adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, juga sebagian Asy'ariyah dan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan mata kepala di dunia. Bahkan bisa musafahah, yaitu berjabat tangan, dan mulamasah, bersentuhan dengan Allah. Sebagaimana yang terdapat pada kitab Sirajut Talibin halaman 333. Mereka mengatakan orang-orang yang ikhlas akan bisa melihat bahkan memeluk Allah di dunia dan akhirat. Kalau mereka menginginkan yang demikian, kata salah satu di antara perkataan mereka itu, maka kita katakan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Orang-orang sufi menganggap bahwa ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah yang ada dalam hatinya adalah sebagai ru'yatullah, dengan mata kepala. Padahal terkadang syaitan membayang-bayanginya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, seperti itu ya. Dalam hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya At-Tawasul wal Wasilah halaman 28 mengatakan, terkadang seorang hamba melihat arsy yang besar yang ada gambar, juga melihat ada orang yang naik dan turun di arsy tersebut dan menganggapnya itu malaikat dan menganggap gambar itu adalah Allah, ya. Padahal itu adalah syaitan. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti ini sering terjadi sebagaimana yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bercerita, suatu hari ketika saya selesai beribadah, saya melihat arsy yang agung. Di dalamnya ada cahaya dan ada seorang yang memanggil, "Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, saya adalah Tuhanmu dan saya sudah menghalalkan kepadamu semua yang aku haramkan sebelumnya." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani balik bertanya, "Apakah engkau Allah yang tiada Tuhan selain engkau? Hengkanglah wahai musuh Allah." Kemudian cahaya tadi terpencar dan berubah menjadi kegelapan. Kemudian keluar suara yang mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari tipu dayaku dengan pengetahuanmu tentang agama. Saya sudah berhasil memperdaya 70 orang dengan tipu daya ini." Ketika beliau ditanya, "Bagaimana Anda mengetahui bahwa itu adalah setan?" Ia menjawab, "Karena dia mengatakan bahwa Allah sudah menghalalkan kepadaku semua yang diharamkan sebelumnya kepada yang lainnya. Dan saya berpendapat bahwa syariat Nabi Muhammad SAW tidak mungkin dirubah dan diganti." Masya Allah. Jadi kan sebenarnya ya ikhwah,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di atas manhaj atau akidah yang benar gitu ya. Pendapat apa namanya? Mungkin ada beberapa yang beliau tergelincir di dalamnya. Namun dalam hal ini ya, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menukil perkataan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkenaan dengan hal seperti ini, hal mimpi. Jadi yang bermasalah sekarang adalah pengikut-pengikut beliau. Yang masalah itu adalah pengikut-pengikut beliau ternyata. Seperti itu. Nah, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Allah dengan mata kepala di dunia, beliau menjawab, siapa saja di antara manusia yang mengatakan bahwa para wali atau selainnya bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia, maka ia adalah seorang mubtadi yang menyesatkan, seorang yang membuat bid'ah yang menyesatkan, yang berlawanan dengan kitab dan sunnah dan ijma' salaful ummah. Apalagi kalau menganggap dirinya lebih afdal dari Musa, maka dia harus disuruh taubat kalau mau. Kalau dia menolak, maka boleh dibunuh. Wallahu a'lam. Ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ikhwah sekalian, ya, tentang masalah ru'yatullah, yang melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia itu mustahil. Ya, jadi kelompok-kelompok musyabbihah yang menyerupai Allah dengan makhluk, orang-orang sufi dan yang selainnya yang dedengkot yang sependapat dengan mereka, dedengkot mereka, ya, mereka mengatakan bisa melihat Allah, tapi ini adalah hal yang tidak mungkin. Ya, maka tidak boleh seseorang cepat terkecoh dengan orang yang bergelar wali atau ahli sufi, ya. Hati-hati, ya, karena mereka bisa memeluk Allah. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala dipeluk? Ya. Ini hal yang tidak mungkin. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Wali mengingatkan tidak boleh seorang wali beranggapan bahwa semua yang terjadi padanya berupa kejadian atau mukasyafah atau pembukaan tabir adalah semuanya karamah dari Allah. Karena bisa saja semua itu datang dari syaitan. Maka wajib menilai dan mengukur semua perkara dan perbuatannya dengan kitab dan sunnah. Kalau sesuai, maka itu adalah kebenaran dan karamah dari Allah. Kalau itu bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka hendaklah menyadari bahwa ia tertipu oleh syaitan. Nah, adapun dalil jumhur yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ibnu Katsir mengatakan bahwa, ya, penafian ru'yatullah khusus di dunia karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Jadi ayat surat Al-A'raf ayat 143 yang menyatakan bahwasanya, ya, lantaroni, yaitu qala lantaroni, tidak bisa dilihat, adalah kesannya ini adalah di dunia. Taib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, itu dalil pertama, ya. Sedangkan dalil kedua ada di surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Imam Ahmad dalam kitab bantahannya kepada Zanadiqah dan Jahmiyah halaman 13 sampai 14, beliau mengatakan makna ayat ini adalah tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia kecuali di akhirat. Ibnu Khuzaimah dalam kitab tauhidnya halaman 185, beliau menambahkan bahwa Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan penduduk dunia sebelum meninggal. Bahwa Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan penduduk dunia sebelum meninggal. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51. Ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara dengan para rasulnya dengan wahyu atau di balik tabir atau dengan malaikat. Kalau melihat Allah tidak bisa terjadi pada rasulnya, maka apalagi pada manusia yang lainnya. Ya. Taib, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 55, ya. Dan yang senada dengan ayat ini, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Ya, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Yang menyatakan bahwa Bani Israel meminta Musa untuk bisa melihat Allah dengan jelas diazab oleh Allah, karena di samping mereka memintanya dengan penuh kesombongan dan penentangan, juga mereka memintanya di waktu yang tidak mungkin terjadi, ya. Apabila kepada Nabi Musa saja ya tidak bisa terjadi, maka apalagi kepada yang lainnya. Taib, adapun dalil dari sunnah adalah hadis-hadis yang telah lewat, yang telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat. Itulah sebabnya pertanyaan sahabat juga memakai kata, apakah Allah bisa dilihat pada hari kiamat? Nah, dalam pertanyaan kepada Rasulullah SAW seperti hadis berikut, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Juga hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan umatnya terhadap Dajjal, beliau bersabda, ya, maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Sesungguhnya di antara dua mata Dajjal tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang mukmin yang dapat menulis atau buta huruf. Dan beliau berkata, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bisa melihat Tuhannya sampai dia mati. Di sini Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat, ya, bahwa mereka tidak bisa melihat Allah sampai meninggal. Karena sahabat saja dikatakan oleh Nabi tidak bisa melihat Allah sebelum meninggal, apalagi manusia yang lain. Nah, sekarang pertanyaan yang lain, ya. Apakah Rasulullah pernah, ya? Apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah di dunia? Nah, kan ketika Isra Mi'raj gitu kan, apakah Nabi SAW pernah melihat Allah di dunia? Nah, di sini Qadhi Iyad, ya, dalam kitabnya Asy-Syifa fi Ta'rifi Huququl Mustafa, ya, menyebutkan beberapa perbedaan ulama dalam masalah ini. Yang pertama, Ibnu Abbas dan riwayat dari Ka'ab bin Malik juga dinisbahkan kepada Anas bin Malik, Ikrimah, Hasan Rabi' dan juga Abu Hasan Asy'ari
dan Qadhi Abu Ya'la dan Hanabilah mengatakan dari Hanabilah mengatakan Rasulullah SAW pernah melihat Allah ketika menerima perintah salat di waktu Mi'raj. Mereka berhujjah dengan hadis-hadis tentang ruqyah yang tidak mengkhususkan dengan mata tetapi secara mutlak atau umum. Seperti misalkan ya, hadis yang pertama diriwayatkan dari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Saya melihat Tuhanku." Ya. Ini sahih ya. Nah, jadi ada beberapa perbedaan ulama memang. Itu. Yang kedua, Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah, dia benar-benar dan pernah melihatnya dalam bentuk yang lain. Ia berkata, Nabi sudah melihat Allah 2 kali, di Sidratul Muntaha, kemudian diwahyukan kepadanya perintah salat. Yang ketiga, hadis tentang Isra Mi'raj Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa dhamir atau kata ganti pada kata-kata dana mendekat, auha mewahyukan, dan rahu dan ra'ahu yaitu atau melihat kembali kepada Allah. Dengan demikian maka Rasulullah pernah melihat Allah. Yang keempat, Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid juz 1 halaman 79 meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas, sesungguhnya Muhammad melihat Rabb-nya 2 kali, pertama dengan mata kepalanya dan kedua dengan mata hatinya. Tapi yang kelima, beliau juga berkata Muhammad melihat Allah. Ikrimah bertanya, apakah beliau bisa melakukannya? Ia menjawab, ya, Allah menjadikan kalam atau berbicara dengan Musa, hullah atau persaudaraan dengan Ibrahim, dan an-nazar melihat kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan juga oleh Tabrani di Al-Awsat, tetapi di dalamnya di dalam isnadnya ada rawi bernama Hafaz bin Amru yang dilemahkan oleh Imam Nasai. Kemudian dalil yang keenam, Imam Nawawi mengatakan inilah pendapat yang kuat menurut kebanyakan ulama, yaitu Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya di dalam Isra Mi'raj, sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terdahulu. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa alasan penguatannya, di antaranya masalah ini termasuk masalah yang tidak dapat dicerna oleh akal. Maka apabila hadis Ibnu Abbas itu sahih, ia harus dipegang ya. Juga Ibnu Abbas menetapkan bisanya ru'yatullah bagi Nabi, sedangkan hadis Aisyah menafikan, meniadakan dalam kaidah al-musbat muqaddamun 'ala nafi. Penetapan lebih didahulukan dari peniadaan, dan sahabat apabila yang menetapkan satu pendapat kemudian ada sahabat yang lain yang berbeda, maka perbedaan itu tidak dijadikan hujjah. Kemudian yang kedua, Rasulullah tidak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama bisa dilihat Allah, yang kedua tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Aisyah dan yang masyhur dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Dzar, juga sebagian muhaddisin, fuqaha dan mutakallimin dan yang lainnya. Di antara dalil-dalil mereka adalah yang pertama dalil Aisyah yang diriwayatkan masyruq, bahwasanya ia berkata man haddisaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Tuhannya, maka ia telah berdusta besar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dia. Kemudian yang kedua, hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Qala nurun. Nurun anna arahu. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Abu Dzar, dari Abdullah bin Syaqiq, apakah engkau telah melihat Allah? Beliau menjawab, cahaya yang menghalangiku untuk melihatnya. Dan riwayat lain dikatakan ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Hadis Abu Musa di dalamnya diriwayatkan atau disebutkan hijabuhun nur law kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha
ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijabnya adalah cahaya. Jika hijab itu dibuka, ya, niscaya terbakarlah di antara makhluknya dan cahaya mukanya sejauh pandangan. Sedangkan yang melihat, ya, yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW adalah Jibril alaihissalam, bukan Allah. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah dan Aisyah. Hadis riwayat, ya, Abu Hurairah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan ia telah melihatnya dalam bentuk yang lain, An-Najm. Rasulullah mengatakan bahwa beliau melihat Jibril, itu dia maksudnya, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Taib, ya, di hadis ini cukup untuk menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah melihat Allah di dunia, karena kedua hadis tersebut, ya, karena dua hadis tersebut sahih dan sharih. Berbeda dengan hadis yang dipakai pendapat pertama, hadisnya mutlak. Ya, juga seperti hadis, ya, Syuraik, masih dipertanyakan, ya, masih dipertanyakan sanadnya ataupun matannya. Karena Syuraik sendiri, ya, menurut ahli hadis tidak hafiz atau kuat hafalannya. Nah, yang ketiga, ya ikhwah, tawakuf, tidak mengatakan Rasulullah SAW telah melihat Allah, dan tidak pula, ya, tidak melihat Allah SWT. Jadi tawakuf, dan ini pendapat Qadhi Iyad. Taib, Nabi SAW melihat Allah SWT dengan mata hatinya, ya, nggak bisa melihat Allah SWT ketika berada di dunia. Tapi inilah yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.